Kenapa Allah dahulukan mati dari hidup? Al-maut wal haya. Kenapa tidak al-haya wal maut? Ada beberapa alasan. Kenapa didahulukan mati dari hidup? Kenapa mati lebih dahulu dari hidup? Disebutkan. Satu, memang asal kita adalah kematian. Jadi asal kita itu mati. Itu asal. Tapi kalau baca nanti Al-Baqarah 28. Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur kepada Allah padahal Allah telah mematikanmu, kemudian menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Mulk ayat yang kedua ya. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Ini saya yakin Bapak Ibu hafal ini ayatnya. Karena surat Al-Mulk ini surat yang memiliki keistimewaan. Dalam hadis At-Tirmizi kata Nabi, suratun minal Quran salasuna ayat tasfa'u li sahibiha ya hatta yufara lahu. Siapa yang membaca 30 ayat ya, satu surat yang jumlahnya 30 ayat, maka dia mendapatkan pertolongan dari kematiannya sampai kelak ya di hari kiamat. Sahabat bertanya, apa yang 30 ayat itu ya Rasulullah? Tabarakallazi biyadihil muluk. Banyaklah membaca surat Al-Mulk. Nah, kita akan bahas ayat yang keduanya ya, surat Al-Mulk itu. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur rahim. Wa huwal azizul ghafur. Jadi kata Allah, dialah yang menciptakan mati dan hidup ya. Jadi kata Allah, al-maut ya wal hayah. Ini dua-duanya kata Allah makhluk ciptaan Allah. Jadi hidup itu diciptakan Allah, maka mati itu juga diciptakan oleh Allah. Al-maut itu makhluk ya. Nanti itu makanya kematian itu mendatangi kita dia, karena dia ciptaan Allah. Ya. Misalnya di surat Al-Munafiqun ayat yang ke 10-nya itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ya, berinfaklah kamu sebelum datang kematian. Jadi kematian itu dia datang, ja'a atau yati. Ya, ja'a wa ja'at sakratul maut, begitu kata Allah. Jadi mati itu makhluk Allah. Nanti Ibu lihat sendiri bentuknya waktu dia datang. Iya, dia datang nanti Ibu. Ibu lihat sendiri itu. Sekarang kalau dilihatkan ke Ibu udah pulang lah ya. Siko aja, zikir lah itu. Kenapa Ibu habis pengajian masih makan enak, masih bisa ketawa-ketawa? Karena dia belum tampak. Nanti akan ditampakkan datangnya itu.
Ya, nanti baca di surat Qaf. Ya, di surat Qaf ayat 19 sampai 22. Wajaat sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Ya, ketika sakratul maut sudah datang, yang kamu selalu lari darinya. Nah, ketika itu kata Allah, fakashafna anka ghita'aka, baru dibukakan Allah semua yang ditutupi. Sekarang banyak yang ditutupi nih, Ibu. Banyak. Ya, salah satunya al-maut itu. Ya, surat Qaf 19 sampai 22. Nah, maka di ayat 22 itu kata Allah, fakashafna anka ghita'aka. Di hari sakratul maut datang itulah dibukakan Allah. Dibukakan semua yang ditutupi. Berarti banyak yang ditutupi, yang kita tidak dilihat, tidak bisa melihatnya. Ya, salah satunya al-maut. Nanti dia akan datang dan kita akan melihat inilah rupanya al-maut, makhluk yang diciptakan Allah itu. Nanti Bapak Ibu, dalam hadis Sahih Bukhari, ketika penduduk neraka sudah di neraka, penduduk sorga sudah di sorga, maka Allah suruh datangkan itu al-maut, kematian. Lalu Allah bertanya ke penduduk sorga, wahai penduduk sorga, tahukah kalian ini apa? Kata penduduk sorga, itulah al-maut yang dulu mendatangi kami, kata penduduk sorga. Maka penduduk sorga berteriak, ya Tuhan, matikan dia supaya kami tidak mati lagi di sorga. Itu kata penduduk sorga. Segera matikan dia supaya kami tidak mati lagi. Sebab dia kalau tidak mati, kita mati juga. Itu dong. Dibawalah ke penduduk neraka itu al-maut. Ditanya, hai penduduk neraka, tahukah kalian ini apa? Penduduk neraka kompak menjawab. Karena kita pernah lihat, itulah al-maut yang mendatangi kami dulu di dunia. Kata penduduk neraka, ya Tuhan, jangan matikan dia. Supaya kami masih ada harapan mati dalam neraka ini. Kira-kira begitu. Maka dimatikanlah dia di antara surga dan neraka. Kata Allah, al-khulud. Penduduk neraka kekal, penduduk surga kekal. Kapan? Ketika al-maut sudah dimatikan. Nah, berarti al-maut itu adalah makhluk. Nah, itu makanya kata Allah tadi, khalaqal mautah. Allah yang menciptakan kematian. Berarti kematian itu seperti kita, makhluk. Karena selama dia masih ada, kita tetap mati. Kalau dia sudah tidak ada lagi, nanti baru kita tidak mati lagi. Itu makanya penduduk neraka berkata, jangan matikan dia, supaya kami masih punya harapan mati di neraka. Kalau mati di neraka, hilang neraka, habis siksanya, selesai. Kata penduduk sorga, matikan dia, supaya kami tidak mati lagi di sini, selamanya di sorga. Kira-kira begitu. Nah, jadi kata Allah, Allah menciptakan hidup dan mati dan hidup untuk menguji. Liyabluwakum, untuk menguji. Jadi mati, hidup, ujian. Dua-duanya ujian. Liyabluwakum, tujuannya sama. Liyabluwakum. Ya, Allah ingin menguji kamu. Jadi hidup ujian, mati ujian. Ibu, jangan dikira hidup itu senang-senang, karena hidup itu ujian. Yang namanya ujian tidak senang tuh Ibu. Mana pula ujian senang? Sama mati juga begitu, dua-duanya ujian. Ya, toh? Nah, untuk apa Allah menguji kita? Supaya Allah tahu siapa amalnya yang paling baik. Ibu, kalau tidak mati, Ibu, Pak, kalau tidak ada orang mati, saya yakin tidak ada pengajian ini. Yakin saya itu. No makok nyelarami pengajian ko la tarasu mati ko la dake. Kawan-kawan dari mati jo. Ya kan? Ada alumni, ya alumni misalnya SMA, ada WA grupnya kan? Ala hilang-hilang sih. Kalau mati. Tinggal berdua sih di grup tu. Oh enggak, iya lah kalau dua saja ya. Itu Bapak Ibu lah mulai rajin pengajian.
lah mulai tahajud rajin, ya toh. Lah mulai ibadah mantap. Karena memang Allah ingin tahu tujuan Allah mematikan kita supaya Allah lihat siapa amalnya yang paling baik. Betul? Ya kalau tidak mati-mati orang tidak yakin saya beribadah orang ini. Nah, jadi kata Allah, Allah ingin tahu amal yang terbaik. Ahsan, bukan aksar. Bukan yang paling banyak. Allah tidak mengatakan Allah ingin lihat siapa amalnya yang paling banyak, bukan paling banyak. Yang paling baik. Di sini Allah ingin mengatakan Allah ingin amal kita itu bukan banyak jumlahnya, tapi baik mutunya. Maka beramal itu yang dikejar kualitasnya, bukan kuantitasnya. Itu amal begitu. Makanya Nabi kalau sholat malam kata Aisyah, yang dijelaskan bukan banyak rakaatnya, lama berdirinya. Kata Aisyah, Nabi kalau sholat malam jangan kalian tanya lama berdirinya. Bukan jangan kalian tanya jumlah rakaatnya. Nggak. Karena nggak bagus banyak rakaat, tapi yang diminta itu pada mutu. Nah mutu itu pada berdiri yang lama. Makanya kata Aisyah hatta tawaramat qadamah, sampai-sampai kaki Nabi itu bengkak. Nah jadi Bapak Ibu, Allah meminta kita amal itu pada kualitas. Bukan tak baik kuantitasnya banyak, tapi kualitas yang perlu kita kejar. Itu makanya Ibu kalau membaca Al-Quran one day one juz bagus. Tapi akan lebih baik satu ayat satu hari, tapi pemahamannya ada. Karena Allah ingin ahsan amalan, bukan aksar amalan. Ya. Lebih baik ibu baca ayat, satu ayat, tapi ibu paham. Mengerti ibu, dapat ibu pelajaran, dapat ibu hidayah di sana. Daripada ibu mengejar satu juz satu hari, tanpa ada pemahaman. Karena Allah tidak ingin banyak, yang Allah inginkan ahsan. Amal itu berbobot, berkualitas. Gitu. Nah, hal yang menarik Bapak Ibu ya, dari ayat ini, Allah mendahulukan mati dari hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah tidak mengatakan allazi khalaqal hayata wal mauta. Dia yang menciptakan hidup dan mati. Tidak. Dia yang menciptakan mati dan hidup. Nah pertanyaannya, kenapa Allah dahulukan mati dari hidup? Al-maut wal hayat. Kenapa tidak al-hayat wal maut? Ada beberapa alasan. Kenapa didahulukan mati dari hidup? Kenapa mati lebih dahulu dari hidup? Disebutkan. Satu, memang asal kita adalah kematian. Jadi asal kita itu mati. Itu asal. Tapi kalau baca nanti Al-Baqarah 28. Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur kepada Allah padahal Allah telah mematikanmu, kemudian menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu. Jadi kalau begitu asal kita mati. Itu asal kita tuh mati. Baru hidup. Mati balik, nanti hidup balik. Karena asal kita mati itulah mati disebutkan dahulu. Karena itu asal. Dan karena asal kita mati, tidak ada manusia yang tidak kembali ke asalnya itu. Pasti mati balik. Karena asalnya mati, pasti dia kembali ke asalnya. Nah, itulah makanya kenapa Allah mengatakan semua yang bernyawa pasti mati. Karena aslinya manusia itu mati. Itu kenapa mati didahulukan. Yang kedua, ini ayat terkait dengan amal. Amal.
Kenapa mati disebutkan lebih dulu dari hidup? Karena amal itu akan maksimal ketika kematian itu sudah dekat. Itu dulu. Jadi amal itu akan bagus kalau orang sudah merasa matinya dekat. Begini, coba nanti Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah ayat 45 46. Al-Baqarah 45 46. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu teramat berat. Kecuali salat itu tidak berat, terasa nikmat, ringan kalau orang itu khusyuk. Jadi salat itu akan ringan, nikmat kalau khusyuk. Itu kata Allah begitu. Khusyuk ini Ibu membuat ibadah menjadi ringan. Berat salat itu, tapi kalau khusyuk dia tidak berat, ringan. Bagaimana orang bisa khusyuk salat? Kata Allah di 4 ayat, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang setiap salat dia meyakini akan kembali kepada Tuhannya. Itu tanda orang bisa, atau cara orang bisa khusyuk salat. Setiap salat dia merasa kematian menantinya. Ibu-ibu, kenapa khusyuk masih belum? Karena zuhur nanti masih salat juga. Katanya. Asar nanti masih salat juga. Keyakinannya begitu. Besok masih salat juga. Nah, itu makanya salat itu tidak khusyuk. Orang itu akan khusyuk salat, akan bermutu. Karena khusyuk ini paling bermutu salat itu. Makanya surganya Firdaus. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim. Di Al-Mu'minun kan? Al-Mu'minun 1 sampai 11. Apa janji Allah bagi yang khusyuk salat? Allazina yarisunal firdaus, mereka diberikan Allah surga Firdaus. Surga Firdaus itu kata Nabi, a'laha, sepuncak-puncaknya surga. Surga itu ada 100 tingkat. Innal jannata mi'atu darajah, surga itu 100 tingkat. Jarak satu ke dua itu masih rata khamsini ati'am, jarak perjalanan 500 tahun. Jauh Ibu, dari satu surga ke surga dua itu jauh. 500 tahun. Makin ke atas dia makin mewah, makin ke atas makin mewah. A'laha Firdaus kata Nabi. Yang paling puncak itu Firdaus. Itu makanya bahasa Inggris surga itu paradise. Firdaus. Jadi Yobana bersyukur lah ibu-ibu dan dapat suami Firdaus. Itu surganya paling mewah. Ya itu beruntung lah ibu ya. Kalau dapat Firdaus tuh, tolong rawat apa tuh elok. Paling mewah. Iya betul. Ya kalau namanya Firdaus kan lado juga harapan gitu. Nah, tapi yang tidak dapat Firdaus, yang dicari lo Firdaus, ya kan? Nah, Firdaus kan tidak banyak loh kan. Itu kok kehilangan suami Firdaus apa ibu lo yang punya dapat suami Firdaus gitu. Dia bakal jadi Firdaus ataunya. Nah, kenapa surganya Firdaus? Kenapa surganya Firdaus orang yang khusyuk? Karena khusyuk itu sebaik-baik mutu salat. Khusyuk itu sebaik-baik mutu salat. Ahsanu amala, amal yang paling ahsan itu khusyuk. Karena amalnya yang paling ahsan, surganya paling ahsan pula. Firdaus. Makanya orang yang khusyuk itu kata Allah tidak akan merasa berat beribadah. Nyobari itu ibu tidak khusyuk, tuh dibalik. Orang kalau khusyuk tidak balik lah ibu, khusyuk. Ibu pergi ke Taplau tuh, ya itu ada di atas batu tuh ikut tuh anak muda duduk sepasang dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Di atas batu. Ndak taraso batu karih ini, ndak taraso hari angin ini, ndak taraso lapa ini. 6 jam dari batu tu menung-menung tu. Bako ndak taraso lama barik payah tu, khusyuk. Khusyuk.
Itulah khusyuk tu ibu. Khusyuk tu tidak ada baliknya lah ibu. Ya, orang khusyuk pun tidak balik ke ibu. Ibu dengan ceramah sajamnya bolak-balik ke kamar mandi dan tidak khusyuk. Orang khusyuk tu tidak ada. Ibu mana tidak tarasu sajam 2 jam tu tidak tarasu. Sama dulu nonton film India ibu. Ketika sananya ada di TPI film India. Film India kan durasinya lama 3 jam tu. Tapi 3 jam tu rasu 10 minit saja ibu. Ya kan khusyuk. Apalagi cerita tu mana awak mana tu. Rasu awak mana cerita itu. Lah banyak loh yang masuk kan dua foto bintang filmnya tu leh. Kita dua awaknya cerita nama itu. Ya khusyuk tu betul ibu masuk ke cerita tu khusyuk tu. Ibu makok menangi nonton film India tu kan dia masuk ke cerita itu. Seperti awak lu di dalam tu. Tu makok imato main BMB kan luarnya tu. Ya. Ayah tu khusyuk nama itu ibu. Khusyuk. Itu kenapa Allah ganjar surga Firdaus karena salatnya paling bermutu. Khusyuk. Dan kunci khusyuk kata Allah di Al-Baqarah tadi 46. Mereka setiap salat meyakini akan berpulang kepada Allah. Apa maknanya itu? Orang ibadahnya bermutu kalau merasakan matinya sudah dekat. Itu kunci ibadah ibu. Kalau ibu lah merasa mati dake, ibadah ibu berkualitas. Pasti ada cerita indah. Coba ibu kalau sakit-sakit, lah sakit ibu, tu sujud lama tu, menangis salat tu, asihat beko tu, capek tidak tanggung semayang. Ya. Ibu kalau jujur, mana khusyuk ibu salat ketika sakit atau ketika sehat? Sakit ibu. Bako sakit ibu khusyuk salat ibu lah tahu ke mati. Nah betul. Tu maka ibu kalau lah sakit, tidak berzikir banyak ya. Kalau sakit ibu lagi dirawat di rumah sakit tu. Allah. Betul. Asehat tapi kudu kamari mauta. Seperti lah betul. Nah itu. Itu rahasianya kok mati dulu tu. Kalau konteksnya amal orang tu baik, kalau nyala merasa dakik dia mati. Itu sudah hukumnya begitu. Makanya ibu ketika sakit tu banyak menangis. Yang ibu tangiskan ibu dosa takana kok mati kok amal sakit itu aku ibu acuk menangis ketika sakit tu. Berarti kan tak? Zikir dak tanggung, tasbih dak ape. Kan kalau mati asihat mereka tu healing bagi panjang. Ya, kok makok kurang kini kan healing banyak apa? Anda ada tambah mau saji dulu, betul? Amu lah memperkirakannya kok healing banyak dulu. Kau nampak demo bus tiup sudut bus tagak bus pariwisata. Ya, pulang bus subuh tu di mana bus tagak ibu-ibu pakai jet seragam. Ibu-ibu saja apa-apa ada pada bola. Nah itu. Itu dia sehat tu. Cuma sakit itu. Tak katakan jalan-jalan itu. Itu. Itu makanya ibu meyakini dekat mati itu penting ibu. Karena dengan begitu amal kita jadi berbobot. Ya semakin kita merasakan matinya dekat, maka amal kita akan semakin bermutu. Ya. Itu makanya begini ibu. Ibu kalau baca nanti surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf 15. Ya, surat 46 ayat 15. Kapan manusia maksimal beramal saleh? Hatta iza balagha asuddah wa balagha arba'ina sana. Ketika usianya sudah memasuki 40 tahun. Jadi manusia ini ibu kalau sampai 10 tahun umurnya, barulah dia maksimal beramal saleh. Kenapa? Karena dia sudah sadar hidupnya sudah berakhir, dekat. Kalau sampai 10 itu ibu sudah melewati 2/3.
Karena kata Nabi, ummati baina sitin wa sab'in. Umatku antara 60 sampai 70. Ini batas normal nih, Bu. 60 sampai 70. Qalilun ma yajuzu zalika, sedikit yang lewat ini. Yang 70 ini sedikit. Rata-rata 60 sampai 70. Nabi Muhammad 63, Abu Bakar 64, Umar 63, Utsman 80, Ali 63. 5 orang 63. Hanya Utsman 80. Ibu jangan patok yang cie itu, cieknya. Cie 80-nya, Bu, sampai 63. Itu makanya ibu-ibu yang lah 65 tahun kata, apalagi yang 70. Itu kalau bersobok kawan sama SMP, sama SMA, pasti yang ditanya saya yang tinggal itu. Coba tidak? Bersobok kawan sama SMP itu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Si anu ni duit lain. Bila mati tu? Innalillah. Si anu lah mati je. Mati ya. Si anu lah mati je. Tu saya yang tinggal lain. Awak saya berdua lain. Berarti mana lebih dulu ibu tu? Makanya ibu hati-hati lah itu, lah berdua saya tinggal itu. Menunggu giliran tu. Rata-rata yang 70 tu ibu tu hitungan jari kawan ibu yang SMA SMP itu. Tahu nggak coy? Karena batasan 60. Makanya manusia umur 40 tahun dia baru bersemangat beramal saleh. Karena sudah tinggal sepertiga lagi. Ibu kalau mau jujur, kalau mungkin ibu tahajud, baca Quran ini segala macam, lah dah sampai puluh lah tu. Atau lah pensiun atau tu. Dulu ketika umur 30 ke bawah ndak takana pengajian. Huru hara saya pengana tu. Ya dah. Begitulah. Kini kan tidak batanago leh kau, kapai leh. Tu kau sajik pai leh tu. Tu makanya jangan heran ibu yang datang ke pengajian tu yang mau nama ibu. Ya. Yo adik cie yo. Ibu pailah ke kafe ibu malam-malam. Pailah ke kafe ibu. Ada orang nak bagi gigi di kafe. Nak kamu sobok ibu orang nak bagi gigi di kafe tu. Di kafe tu rancak bakilik, glowing, wangi bu. Bon parfum. Ibu pailah pengajian tu, bau talason, balsem, minyak angin tu, resker, salemu malasui-lasui, batu dah-dahan. Berarti kalau ibu tu, ibu kalau dah duduk kan sapu tangan wajib tu. Itu. Begitulah. Kalau dah sampai puluh kau bang ibu dah tahu ibu nak kalamu kau ibadah lain. Begitulah kenapa Allah dulukan mati dari hidup tadi karena kontennya amal. Ahsanu amala. Karena amal terbaik itu kalau orang sudah merasakan matinya dekat. Kalau merasa dah mati ibu amal aku maksimal ibu. Ibu ndak usah lah lagi tahu dek malaikat maut lah. Dokter aja lah. Kecek dokter bu. Kau secara medis kuah, ibu mungkin seminggu lagi. Kata dokter gitu. Ambo yakin ibu tahajud di malam. Quran tamat di hari. Yakin dong. Itu akan mati seminggu lagi. Kenapa ibu masih santai? Karena masih lama mati itu. Begitulah ibu kalau udah tahu misalnya kata dokter bu, suami ibu atau apa, kau mungkin sebulan kali kok. Kali secara medis kok, sebulan mati deh. Ambo yakin ibu kalau tahu apa kok sebulan mati kok. Maksimal ibu melayani beliau tu. Yakin ambo, apa aja tak kandak beliau baca harian tu. Taraga martabak Mesir jam 1 malam carian. Bakok betunjuk ke mati deh. Kini bakok kantang tabung kacang saya buat lagi apa sambal. Hanya kalau mau makan lagi dia ada dulu kan. Tapi itu. Ya memang betul lah ibu. Ya. Itu makanya ibu perlu uang
hari-hari ku ibu meyakini mati ku dakik. Kalau ibu lah merasa mati dakik, ibadah ibu maksimal. Itu makanya kata Nabi, kalau kau berada di pagi hari, jangan kau tunda amal di sore hari. Karena belum tentu di sore hari kita melihat matahari tenggelam. Kalau kau berada di sore hari, jangan kau tunda amalnya di pagi hari. Ibu lah maduk ke Quran tu. Beko lah. Beko kau jangan kau itu. Ibu lah teragak, apalah lah ke sembahyang sunat. Beko lah, jangan mati. Itu makanya merasakan dekat mati itu penting selalu supaya awak tidak lalai beribadah. Supaya ibadah awak maksimal. Ya, karena matilah nanti. Itu makanya orang-orang saleh itu kalau salat, keyakinan mereka begitu assalamualaikum, malaikat maut langsung mencabut nyawanya. Pernah tidak Bapak Ibu lihat ada orang mati sedang salat? Oh, terlalu banyak ibu, terlalu banyak orang mati. Tidak selesai salat mati malah. Tidak sampai salam. Siapa yang menjamin ibu sampai sore hidup? Terlalu banyak sebab-sebab mati kini ibu. Tidak selalu sakit orang mati, banyak mati mendadak orang kini ibu. Ya, tetangga saya 2 orang ibu. Sebelum Ramadan kemarin, pagi itu masih sehat. Saya mau keluar kota, tegurnya, Ustaz, keluar kota, hati-hati saya. Yuk. Sore telepon lah meninggal, Pak tu sedang mandi oto, tergolek. Dah sempat masuk ke rumah, ibu dah ke oto, saya mati. Tak ada sakit. Mau 62 baru. 60 atau 61 baru pensiun baru. Kan mudah mana mati ibu. Kemarin sebulan itu tetangga saya itu pagi masih sehat-sehat dulu. Sehat dulu. Jam 9 disuruh di istri mangkek kasur. Pak, angkat kasur, Pak. Yo. Saya berdua ibu angkat kasur. Sudah angkat kasur tu. Kalem, mah. Kalem, Pak. Yo, duduklah, duduk. Meninggal langsung. Ya, makanya ibu-ibu dia disuruh je apa tu mangkek kasur. Yalah, modeko suruh mangkek kasur. Yalah, tenaga tak ada leh. Suruh mangkek kasur ni betul dah jadi mana mangkek kasur tu mati. Ya, tu meninggal. Kecil ibu tu kecil isteri bahwa yo itulah Ustaz menyasal ambo mangkek menyuruhnya mangkek kasur. Itulah sebabnya tu ibunya kan meninggal dah jalan datang. Ibu-ibu jadi suruh-suruh je apa pun kek kasur pada balik. Orang ke MB mangkek air suruhnya. Nah duduk saya di kursi ya, kalau suruh kek air. Ya. Kamu suruh-suruh tu. Tu. Ayah kan murah mana mati di buku payah mati tidak menunggu sakit lama-lama. Itu makanya penting awak merasakan itu selalu dekat dengan mati itu penting supaya amal kita ahsan. Ya, supaya amal kita menjadi amal yang terbaik. Ya, kalau ada yang diangkat-angkat yang lain suruh minta tolong, cari yang batanago. Itu lama mana ringan mana menyuruh-nyuruh apa. Karena kami kok dek mali tangka kami angkat je. Itu akibatnya tuh. Yang ngomong gitu loh. Nah, berikutnya ya. Kenapa didahulukan mati dari hidup? Kenapa didahulukan mati dari hidup? Hidup dan mati itu dua-duanya nikmat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Seterusnya dia. Kok kamu kufur kepada Allah? Padahal Allah telah mematikanmu dan menghidupkanmu. Berarti hidup nikmat, mati nikmat. Jadi hidup itu nikmat ibu, mati nikmat juga. Makanya ibu waktu bangun tidur baca alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amata. Berarti ibu memuji Allah karena mati tadi. Karena lalu itu mati itu ibu. Ibu memuji Allah karena tidur itu mati. Berarti mati itu nikmat sebagaimana hidup nikmat. Kalau mau diukur, ditimbang, manakah yang lebih hebat, nikmat mati atau nikmat hidup? Nikmat mati yang lebih hebat. Itu maka didahulukan mati. Karena nikmat yang terbesar itu mati. Maka didahulukan dalam kaidah bahasa begitu. At-taqdim yadullu alal afdaliyah, itu kaidah bahasa.
Mendahulukan sebutan sesuatu menunjukkan makna afdal. Afdal itu dahulu sebutnya, itu makanya Jibril wa Mikala kata Allah. Disebutkan Jibril baru Mikail karena Jibril lebih utama dari Mikail. Kenapa disebutkan mati daripada hidup? Nikmat hidup, nikmat mati kalau ditimbang, nikmat mati lebih hebat. Mati itu nikmat, Ibu. Dan nikmat yang paling sempurna itu adalah mati. Itu kenapa mati disebut wafat. Wafat. Tapi kalau dibaca nanti di Az-Zumar 42. Ya, surat Az-Zumar 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa tertentu ketika mati. Wafat itu artinya sempurna. Wafat itu artinya sempurna, Ibu. Kenapa mati disebut wafat? Karena itulah sempurnanya nikmat. Mati itu adalah nikmat yang sempurna. Ini, kenapa mati nikmat yang sempurna? Satu, dengan kematian itulah Bapak Ibu mendapat balasan amal yang sempurna. Coba baca nanti surat Ali Imran 185. Ali Imran 185. Kata Allah apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. 185. Untuk apa Allah mematikan kita, Bapak Ibu? Kata Allah supaya kamu diberi balasan amal secara sempurna. Ibu capek salat, puasa, pergi haji, umrah, lelah hari-hari Ibu. Ibu tidak dapat apa-apa di dunia ini, Ibu. Yang Ibu dapatkan di dunia hanya capek, lelah, capek, lelah, capek, lelah. Kalau Ibu ingin menikmati hasil ini, mati. Itu jalannya. Itu jalannya. Kapan orang beriman bergembira, Ibu? Di hari matinya. Di Ali Imran 170. Kapan orang beriman bergembira, kata Allah? Di hari matinya. Farihina bima atahumullahu min fadlihi. Mereka setelah mati itu barulah mereka bergembira. Karena dapat min fadlihi. Ibu, di dunia ini tidak ada amal kita tidak ada dibalas. Tidak akan pernah ada balasan amal di dunia ini. Karena dunia bukan tempat Allah membalas amal. Tidak cukup. 2 rakaat salat di waktu fajar lebih baik dari nilai dunia dan isinya. Di mana mau ditaruh kalau dikasih di dunia? Kalau sekarang dikasih cash, Ibu taruh di mana? Dunia aku kadangnya lebih baik dari dunia. Yang cik pagi tadi siapa dulu? Yang ambo di mana pelataan? Pak, di mana pelataan? Apa cakap tampil apa nih? Sampai ketiknya, punya banyak. Allah tidak balas. Kalau ingin balasan, kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Rasakan mati dulu. Setelah kau rasakan mati, barulah engkau mendapat tuwaffawna ujurakum. Diberilah balasan yang sempurna. Di dunia, Ibu, tidak ada yang sempurna yang kita dapatkan, Ibu. Itu makanya di dunia, Ibu, selalu saja ada kurangnya. Tahu? Ya. Nah, itu alasan pertama itu. Alasan kedua, kenapa mati disebut nikmat yang sempurna? Karena dengan mati itulah Bapak Ibu mendapat kehidupan yang sempurna. Kalau tadi balasan amal yang sempurna. Yang kedua, dengan mati itu kita dapat hidup yang sempurna. Nah, coba nanti Bapak Ibu baca surat An-Nahl 97. 16:97. Apa kata Allah? Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ada konsep namanya hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik.
Ibu tidak akan menemukan hayatan thayyibah di sini. Ya. Di An-Nahl 97 itu ada hayatan thayyibah namanya. Dunia ini Ibu bukan kehidupan yang baik. Tidak. Kenapa dunia tidak baik? Satu, kita di sini sakit. Kita di sini lapar. Kita di sini tua dan kita di sini mati. Itu tidak ada yang sempurna, Ibu. Kita sakit. Ada kehidupan yang di sana tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada haus, tidak ada lapar, tidak ada mati. Setelah mati itu, Ibu, kalau di dunia ini makin hari kita makin lemah badan kita. Ibu, makin hari jangan dikira makin kuat, enggak. Makin hari makin lemah. Ibu, sabantali di kursi roda tuh. Kok panjang umur Ibu kursi roda. Sebagaimana anak-anak dikurung dengan kursi roda dulu. Memang begitu kalau panjang usia Ibu nanti itu. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Kalau kamu dikasih usia panjang, kamu balik seperti anak kecil balik. Makin hari kita makin lemah, bukan makin kuat. Karena dunia bukan hayatan thayyibah, bukan. Itu tandanya dunia itu bukan hayatan thayyibah, kita makin lemah. Ya. Ibu makin lama di dunia ini makin banyak sedih ketimbang senyum. Senyum dan tertawa Ibu sampai usia 35 tahun saja tuh. Sudah di atas 35, 40 ke atas, itu akan lebih banyak sedihnya. Makin tua Ibu makin sedih. Ibu sabantane tidak diacuhkan orang lain. Yakinlah kamu. Orang sudah mulai menjauh dari kita. Karena tidak menarik lagi. Tak menarik. Ini orang makuk dakik kawak dek menarik awak di orang. Iyalah. Ibu makin tua, cucu menjauh, anak menjauh. Begitu konsekuensi tua nanti itu. Kadang datang tamu anak, tamu cucu, ibu nyukurung di kamar. Awak lah nyinyi, mandi dak mu, badan babawut. Tamu cucu, tamu anak, raja-raja. Awak aku duduk dekat tamu tu, kok lu baun badan lain. Lalu mengecik, awak lu yang banyak mengecik. Kadang rasio anak buka bagai kunci. Konsekuensi tua begitu Ibu. Begitu. Iya. Apalagi kalau umur panjang los. Akalnya los. Ibu makin hari jangan Ibu kira makin bahagia di dunia ini. Enggak ada tuh Ibu. Makin hari Ibu makin banyak sedih, makin ditinggalkan orang. Samantala orang perjalan-jalan tuh, Ibu lah manu-manu orang sedih rumah surang. Kan dibawa berjalan, kamu jadi papan orang lo mah. Orang ke jalan-jalan, tu kamu gendong awak lo orang. Ayo lo tu. Ndak begitu konsekuensi dunia Ibu. Nah begitulah. Makin hari penyakit makin banyak, kondisi makin lemah. Itu aku Ibu kadang-kadang gitu tuh. Lalu lah mulai tak lama kan. Ibu makin lama, duit makin tak lama lalu Ibu ikut tuh. Jangan Ibu kira Ibu makin gaib tu makin bakaruh lalu enggak. Makan Ibu makin tua makin lama. Makin hilang selera makan. Aku rancak lah Ibu pai capek. Lama. Ya kalau bisa memilih, itu bisa lebih capek. Ya, tapi enggak, Ibu ada hayatan thayyibah tadi, kehidupan yang baik. Ya. Nah, kalau begitu, mana yang besar nikmat mati atau nikmat hidup? Nikmat mati. Itu buktinya. Dengan mati itu kita sampai kepada kehidupan yang tadi. Tidak ada sakit lagi, tidak ada tua lagi, tidak ada pelapar, tidak ada sedih lagi. Hidup yang sempurna. Di sini sedih aja lebih banyak. Tidak ada kita yang tidak bersedih, Ibu. Ibu makin kemudian mati, makin acok menangis. Ibu kemudian mati. Apak mati menangis.
Amat mati menangis, suami mati menangis, anak mati menangis, cucu mati menangis. Awak lu tu mati deh. Tu menangis panjang saya kerjanya deh. Ancak dulu Pak. Tak ada nangis mana. Itulah bukti mati itu nikmat yang lebih hebat dari hidup. Jadi ibu bersyukur hidup, lebih bersyukur mati lain. Karena setelah mati itu baru kita menemukan namanya hayatan thayyibah. Minimal ibu, makanya mati itu disebut istirahat. Dah beda. Orang kalau mati kan begitu, mari kita antar almarhum ke tempat istirahat. Berarti orang kalau tidak mati, capek. Makin hari makin capek, makin hari makin capek, makin lelah. Kalau dia ingin istirahat, mati, istirahat. Cuma orang mati tidak menggarik-garik yang lain, istirahat. Nah itu. Jadi itu makanya kalau mati ibu, alhamdulillah. Berarti kita sudah diistirahatkan Allah dari payahnya dunia. Bapak Ibu kalau baca nanti di surat apa? Surat Taha 117. Surat 20 117. Dulu Nabi Adam ketika hendak turun ke dunia sudah Allah ingatkan. Adam, hati-hati ya kata Allah. Jangan nih yang kau ini makhluk kau ikuti setan maksudnya itu. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan panah kau keluar dari surga. Jangan panah kau keluar dari surga. Kalau engkau keluar dari surga nanti engkau akan sampai ke dunia. Di dunia itu engkau akan payah-payah selamanya. Allah sudah ingatkan. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Tasqa itu celaka, payah, capek. Ibu makin kayu, kecil makin senang ibu. Dunia ibu makin capek. Orang kayu kok capek mencari harato, capek menjaga harato, capek memikirkan harato, capek. Cuma orang kayu tu banyak berjalan-jalan. Orang jalan-jalan tu orang stres. Jalan-jalan refreshing tak? Refreshing tu tak ada fresh. Itu makanya di refresh. Nah dok. Itu makanya perjalan-jalan tu, ibu pejacuk perjalan-jalan tu, ibu tak sadar mengecek kurang anggo stres. Itu bahasa yang ibu kecek kurang tu mah. Iyalah. Semakin acuh ibu jalan-jalan tu semakin mengkonfirmasi ibu semakin stres. Itu makanya di refresh. Ya nak? Nah pertanyaannya, yang jalan-jalan tu orang kaya orang miskin? Orang kaya tingkat stresnya tinggi. Orang miskin tak ada jalan-jalan ibu. Nyepi tidak ada orang. Oh salah ya tidak ada. Itu yang namanya fatasqa ibu. Ibu kira jadi pejabat, kasanang ibu orang jadi pejabat, stres jadi pejabat tu ibu. Lalu payah berkumpul yo anak tak bisa. Bakarut sekalian hari-hari tu ibu. Bantunya turun dua keluar mobil dinas ibu, sanang ibu tu stres pejabat tu ibu. Stres. Jadi ibu kira orang kau kenyaman di dunia kau, Allah sudah mengatakan engkau kalau sampai ke dunia ini capek, lelah, payah di dunia. Memang bagus hidup di dunia ini, baguslah, nikmat. Tapi kamu jangan salah, ada kehidupan yang thayyibah dan itu lewat pintu kematian kau dapatkan. Ya, jadi itu kenapa mati didahulukan daripada hidup. Karena nikmat mati itu nikmat yang terbesar. Karena dengan mati itulah kita sampai kepada kehidupan yang baik. Ibu kalau tidak mati, ibu mode-modeko, saya betul ibu ini. Ya, ibu kalau mati langsung bantu ibu berubah, diinstal ulang begitu modeko. Ibu bantu ibu tak modeko oleh ibu kalau mati. Oh, tidak bisa digambarkan ibu bantu ibu. Tidak bisa digambarkan. Bidadari itu menghilang ketika perempuan dunia ada di surga. Tidak pede yang berhadapan ibu bidadari. Padahal bidadari itu kata Nabi, saking cantiknya,
Yuramu khusuquhima min wara'il laham. Kalau dilihat betis bidadari itu nampaklah isi tulangnya. Saking beningnya bidadari itu ibu, dicalik batinya tuh, nampak isi tulangnya. Bening. Kalau ibu-ibu kini dicalik batinya tuh, ada tumbuh api bagai kada siswa. Nah, itu tuh. Ada dulu rumah Paris sebagai awalnya takut, saya calik bati ya pak. Ya kan, mau diulang lingkar bagai di bati itu. Bidadari tak cerita lu ibu. Nampak isi tulang han cilik tuh. Bening di ibu tuh. Bening. Tapi ibu-ibu kalau nanti di sorga tuh bidadari itu tak sujung kuku. Itu makanya kalau ada Allah bicara tentang perempuan-perempuan dunia di sorga, tidak akan pernah disebutkan bidadari oleh Allah. Tidak level ibu bidadari itu. Maka ibu dia rusul lagi. Yo bantu ibu yang mau dikini kok ibu terima saya lah. Aja tiap sabanta lo ke dokter kecantikan, enggak usah. Terima. Ada bentuk yang paling harus ibu kejar nih, hayatan thayyibah, bentuk di kehidupan yang baik. Itu yang tidak akan rusak bentuk ibu. Itu bentuk ibu yang pun dikini kok rusak kok. Ibu rawat mana apa pipi ibu beko mati ibu beko di tanah belakang tu. Ulik belatung kasih kau mulai beko tu buang. Ibu mahal-mahal merawatnya, rugi ibu, rugi. Itu maka sering saya ingatkan ibu-ibu yang sudah pensiun, sering-seringlah beruduk lah agak sering, jangan skincare jual. Eko skincare sibuk skincare. Umur model-model eko skincare aja lah. Apa biar PT sih. Kami pun juga bantu ibu model eko lah pasrah loh kami. Aduh, tak jadi beban loh di kami loh. Aman. Yang ke ibu rancang bentuk ibu di kehidupan yang ini. Hidup setelah mati. Ya tak apa-apa kalau sampai 10 tahun kawan skincare tak apa-apa. Tapi yang 55 skincare itu tidak penting lagi itu. Yang ibu rancang bagaimana wajah ibu dalam kehidupan nanti di hayatan thayyibah setelah mati ya. Nah jadi itu kenapa mati dahulu? Karena nikmat mati lebih hebat dari nikmat hidup. Karena dengan kematian manusia sampai kepada hidup yang sempurna namanya hayatan thayyibah. Yang tidak ada tua lagi, tidak ada sakit lagi, tidak ada mati lagi, tidak ada. Ya. Kalau di dunia ini kan sudah Allah sebutkan perumpamaan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau di dunia ini perumpamaannya seperti apa kata Allah? Seperti tanaman. Ya toh? Nanti baca surat Al-Hadid. Surat 57 ayat yang ke-20. Ibu-ibu di dunia ini kama sali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu. Ibu di dunia ini seperti tanaman. Awalnya tidak ada turun hujan. Lalu dia tumbuh, lalu dia hijau. Begitu hijau dikagumi orang sebentar. Tapi begitu sudah hijau, fatarahu musfarran. Dia berubah jadi kuning. Setelah kuning, takunu khutaman, jadilah dia sampah. Itulah kita nih Bu. Awalnya tidak ada, akhirnya sampah. Ingat itu Ibu. Ya, ingat surah Al-Hadid ayat 20 itu Ibu. Awalnya kita ini tidak ada, lalu dikagumi sesaat saja. Tapi semuanya kembali berakhir jadi sampah, hutama. Jadi sampah Ibu. Ibu lihatlah orang mati. Ini masuk ke tanah diinjak-injak, padahal dia dulu dikagumi cantiknya, Masya Allah. Ya tak? Kalau sudah mati, tidak ada lagi cantik hilang. Karena sudah jadi sampah. Begitulah kita nih. Hijaunya sebentar. Kayak tanaman Ibu, kalau udah hijau, udah sebentar, udah kuning itu. Ibu-ibu kan masa hijau udah lewat, apa lagi? Lagi kuning. Jadi bantu lah kuning. Aku lo nyanda-nyanda. Oh nyanda-nyanda kan tak ada kuning. Munjuh menyanda. Kuning. Iya.
Ambo makanya ambo tak doge marah ibu, tak pandang saya tegur tu. Oh ibu, ambo ceramah tu nyanda-nyanda menjunjung, orang lakun yang dia. Lama nunggu robo lah lama. Tapi kalau ada mua 7 balik 8 balik mahasiswa tu, berang itu. Nak kuat ke tu? Kebetulan. Lama dia mau diikut kok. Dah ada nenok deh. Munjul payah, maselo susah, tagam lutui antar. Ini lakunya. Nah betul. Nunggu jadi sampah tu. Begitulah ibu-ibu. Nah ingat-ingatlah itu ibu bahwa kita akan jadi sampah. Ibu je sibuk je lah dengan keadaan yang lama dek ini kok. Biarlah itu. Ya, yang ibu rancang hayatan thayyibah tu lagi itu. Maksimalkanlah waktu kita yang masih ada. Itu makanya kenapa mati disebutkan lebih dahulu, karena mati itu nikmat terbesar, karena dengan mati itu kita sampai kepada kehidupan yang thayyibah. Ya. Jadi jangan ibu takut pula mati, karena mati itulah nikmat. Jangan ibu takut mati. Mati itu nikmat ibu. Ya. Kemarin ada jamaah saya pergi haji ibu. Ya kalau payah lah bacandan dan dibimbing-bimbing, payah haji. Kata beliau, Ustaz, Abu yuk berangkat yo haji Ustaz dari Tagah ada keluarga satu payah yuk. Abu kalau bisa biarlah Abu meninggal di situ Ustaz. Kalau rindu je mati itu. Bukan dia marah saya, tapi ingin mati di situ je. Kira jadi mati balik-balik. Itu masalah jamu pulang Abu balik Ustaz, alhamdulillah lah. Ya kalau mati di situ kan surga menanti, Pak. Ya kata Nabi begitu kan. Yang mati haji dan umrah, dia seperti jihad di jalan Allah. Kalau mati dia semua dosanya diampuni. Kalau dia tidak mati pulang ke tanah air seperti dia dilahirkan ibunya kembali kan begitu. Ya baguslah kalau mati di sana. Ya kalau tidak baliklah balik. Gitu. Ya tapi ada orang-orang ibu yang memang dia tidak takut mati. Karena dia sudah sampai keyakinan bahwa memang ada kehidupan yang indah setelah itu. Nikmat mati itu tidak ada sulitnya, tidak ada payahnya itu. Ya, nah, terakhir nih, kenapa mati itu nikmat terbesar? Karena dengan mati itu Bapak Ibu akan menjadi kekal. Jadi satu tadi mati itu balasan amalnya. Yang kedua dengan mati itu ada hidup yang baik. Ya, hidup thayyibah yang tak sakit-sakit, tak mati, tak apa, sakit-sakit, tak payah, tak susah. Yang C-nya dengan mati itu kita sampai kepada keabadian. Keabadian. Ibu tahu kenapa Nabi Adam dulu diusir dari surga, keluar dari surga? Karena ingin abadi. Nabi Adam ingin abadi. Nanti baca surat Taha. Surat Taha 120. Ya, surat Taha 120. Apa kata iblis setan ke Adam? Hal adulluka ala sajaratil khuldi. Adam, mau enggak engkau abadi? Sajarah khuldi namanya. Itu makanya dikasih namanya pohon khuldi. Khuldi itu artinya abadi. Ya, sajarah khuldi. Jadi Adam itu ingin abadi di surga. Maka kata Allah, tidak bisa engkau abadi karena engkau belum mati. Engkau kalau ingin abadi di surga enggak bisa karena engkau belum mati. Supaya engkau abadi di surga, maka turunlah ke bumi. Coba baca nanti Al-A'raf 25. Al-A'raf 25. Ya, surat Al-A'raf 25. Kata Allah, kalau engkau ingin abadi, ihbitu, turun dulu ke bumi. Kenapa turun ke bumi? Kata Allah di ayat 25-nya itu, surat Al-A'raf ya, 25-nya. Fiha tahyaun, di bumi silakan engkau hidup, wa fiha tamutun, dan di sana engkau mati dulu. Setelah engkau mati nanti di dunia, barulah abadi kau di sini. Betul? Dulu Nabi Adam ingin abadi di surga. Sayang syaratnya belum penuh.
Itu maka turun ke bumi Nabi Adam karena syarat supaya abadi di surga mati dulu. Maka katalah ihbitu, turun dulu, turun. Maka katalah fiha tahyaun, di bumi hiduplah sebentar. Wa fiha tamutun, mati dulu di sana ya. Setelah engkau mati di sana nanti baliklah ke sini dalam status abadi. Ibu kalau tidak mati tidak bisa abadi di surga karena mati itu jalan abadi. Itu yang diinginkan Nabi Adam. Jadi hidup yang abadi lewat proses mati. Itu maka mati itu nikmat karena dengan itulah kita sampai kepada keabadian yang dirindukan Nabi Adam dulu waktu di surga. Nabi Adam ingin di surga abadi, tidak bisa. Engkau belum mati kata Allah. Mati dulu. Di surga tidak boleh mati. Mati ke dunia matinya. Atau kok diturunkan ke bumi itu, katampik mati. Jadi kalau ada ibu-ibu dan nio mati, salah tampik ibu tuh. Yang namanya bumi kok tampik wak mati. Cuma kok Nabi Adam diturunkan ke bumi dari sorga. Kalau di sorga bukan tampik mati. Dia ingin abadi di sorga. Syarat abadi mati dulu. Di sorga tidak bisa mati. Supaya bisa mati, turunlah ke bumi. Itu lain lagi tuh soalnya tuh. Kalau ibu lagi bisa melawan, menang ibu. Kalau tidak, kalahlah. Makanya mati itu jalan kita abadi. Itu kok nikmat mati itu. Ya. Karena manusiaku ingin abadi, ibu. Pasti itu. Tidak ada manusia yang ingin abadi. Harato ingin abadi, anak ingin abadi, suami ingin abadi. Semua ingin abadi kita. Khulud namanya, tidak hilang. Cuma kok Nabi Adam dengan keabadian itu diiming-imingi oleh setan. Nah, itu kenapa mati disebut nikmat. Karena dengan kematian itulah kita akan menjadi abadi. Nanti Bapak baca nanti di surat Qaf ayat 34-35 ya. Surat Qaf 34-35. Surat 50 34-35. Ya, surat Qaf 34-35. Udkhuluha bisalam zalika yaumul khulud. Kalau engkau sudah mati, silahkan masuk surga abadi. Abadi. Kalau sudah mati, silakan masuk surga kata Allah abadi. Karena tidak ada lagi kematian setelah itu. Barulah di sana Allah janjikan sebaik-baik kehidupan. Ya. Karena Bapak Ibu di dunia ini Bapak Ibu semua serba terbatas. Ibu punya rumah ibu tuh terbatas tuh. Kalau ada ibu yang meninggalkannya, dia yang meninggalkan kita. Ya. Kalau di surga tidak ada batas. Kalau ibu punya rumah di surga tidak ada batas kepemilikan ibu. Ya. Makanya kadang-kadang heran manusia nih ibu ya. Untuk yang sementara dia buru, yang tidak ada batas dia santai. Karena itu sering saya kasih contoh tuh. Bisa gini, ibu dikasih pilihan tinggal di hotel mewah sebulan, ibu. Habis itu ibu angkat kaki jadi gelandangan. Atau ibu dikasih rumah dari batu bata, lantai tanah aja dari batu bata, tapi selamanya ibu sana tinggal. Pilih yang mana? Pasti yang selamanya, ya kan? Begitulah. Ini yang ada surga itu mewah, emas selamanya. Dunia hanya batu bata 60 tahun. Jadi ibu kalau udah dapat dunia, tidak usah rusuh. Sebentar. Tidak abadi juga. Maka rusuhlah Bapak Ibu kalau tidak dapat surga akhirat. Nah itu Bapak Ibu ya rahasia kenapa Allah dahulukan sebutan al-maut, kematian dari kehidupan di surat Al-Muluk ayat yang kedua. Ini masih ada waktu kita 20 menit nih Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Seperti biasa bebas ya. Silakan Ibu-ibu. Ada pertanyaan? Ada Ibu-ibu? Silakan Ibu.
Silakan Ibu. Ya, bagaimana hidup kita menjelang mati itu lebih bermakna, lebih berharga. Begitu Ibu ya. Nah, sebenarnya kata Nabi begini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti perantau atau seperti orang yang menyempuh satu perjalanan, singgah di satu tempat. Begini, Ibu mau pulang ke Jakarta, rumah Ibu di Jakarta. Ibu lewat darat pakai bus, singgah di Jambi, singgah di Palembang. Ibu bikin rumah di Jambi. Itu namanya abiri sabil. Orang yang sedang menempuh satu perjalanan. Karena dia tahu tujuannya tidak di situ. Dibangun pun rumah mewah, ditinggalkannya sebentar, dia pergi lagi ke tempat semula. Maka manusia yang cerdas, yang dibangunnya di tempat permanen, itu yang cerdas. Tapi sayang banyak manusia yang tidak cerdas. Di tempat yang mau singgah saja dibangunnya istana. Di tempat yang dia akan huni selamanya tidak ada dia bangun apa-apa. Itu kata Nabi begitu. Jadilah kamu di dunia seperti perantau. Yang namanya perantau tidak lama Bapak Ibu. Saya lihat waktu saya dulu di Jakarta sekolah, orang Jawa itu cerdas merantau itu. Saya bertetangga dengan orang Brebes yang menggali mie ayam di Jakarta. Itu para orang Ibu, kamar sini Ibu, ruangan lapik, ada situ yang samu-samu Ibu. Yo tikar sini Ibu. Lalu antara lalu tendaknya Ibu unju-unju sini. Tapi piti dapat nyumbali sawah di kampung, nyobek rumah rancak. Aset di kampung banyak. Di Jakarta hidupnya tidak panah dengan kenikmatan Ibu. Itu orang Jawa merantau begitu nampaknya Ibu. Kalau orang awak merantau tidak salero kadang. Sehingga pulang takui, tidak tahu. Orang awak merantau itu makan di lapau. Selero kadang orang awak kok. Gale-gale CD-nya, ya kan? Dulu kan gale CD itu, Jakarta, ya. Itu galenya. Makan di lapau cari. Orang Jawa itu tidak akan panahnya makan di restoran tu. Tidak akan panah lo pergi kampungnya belanja, dah dulu. Karena nyo tahu nyo akan memberi ke kampungnya, nyo akan dikirim ke kampung tu. Itu perantau yang cerdas. Makanya Ibu kirimlah ke kampung halaman lain. Iyalah. Itu yang cerdas namanya awak pemerantau. Sehingga kalau banyak aset di kampung, waktu pulang kampung tibu kadang yang kau pulang. Aset banyak. Tapi kalau tidak ada aset di kampung, pulang cemeh orang ikut. Tahu itu dia, Bu. Kirimlah lain ke kampung halaman. Nah, begitu tuh. Saya Bapak Ibu kalau soal kebaikan itu banyak contoh-contoh orang nampak ya Bu. Yang paling saya kagum itu Ibu kalau soal investasi akhirat itu Pak almarhum Herman Nawas itu Ibu. Itu yang paling ambo kagum itu. Yo nampak dia batok kapal lu ambo Ibu. Kalau nyo baragi Ibu, ndak paseri piti ko Ibu. Ndak nyo cadi piti ko loh, ndak nyo cadi. Ko dawak ke preso ban ketik tu. Pak Herman Nawas ko ndak Ibu. Satui. Ndak nyo cadi loh, lape saya. Subuh tu Ibu tabara juta tu. Tahu dah, tabara juta asaba salam satui. Pokoknya iko ko ndak pernah karya Ibu tabara caronya saku-saku ko ndak pernah karya. Itu yang nampak demo Ibu. Orang yang yobanan ndak berpikir untuk akhirat tu gitu. Jadi banyak saya dapat kan. Kalau awak citu beku tu tak bandung surat tulis dah habis tu. Oh ini. Itu dah agak sesuai macam lah. Ya tu, apa nampak pada dah bodoh. Juga tu orang-orang yang memang pintarnya Ibu. Diagi Tuhan dunia, tapi nyo kirim ke akhiratnya. Dak nyo nikmati di dunia aku fasilitas loh.
bangun di situ istananya. Itu makanya ibu nanti dibaca di Al-Munafikun ayat 10 itu ya. Ketika manusia akan mati, apa yang disesalinya ibu? Sedekah kan? Tuhan, bisa tidak ditambah waktu saya sebentar? Ya, tundalah mati saya sebentar. Saya ingin bersedekah dulu. Nanti kalau menyesal kan? Kenapa lu tidak dikirim? Ini udah lambat, ya kan? Terasa sih lah tutui. Tidak bisa nih. Sudahlah, salah tuh. Itu makanya ibu di hari-hari mode kini, jadilah orang yang cerdas, berinvestasi untuk akhirat nih. Bangun istana di sana lagi. Karena semua orang bisa dapat istana, tapi tidak semua orang punya istana. Tergantung dia bangun tak. Kan tidak susah, kata Nabi begini. Man shalla isnata asyarata fi yaumihi wa lailatihi banallahu lahu fi baitan fil jannah. Siapa yang salat sunat 12 rakaat setiap hari, 12 rakaat setiap hari, Allah bangunkan istana untuknya di surga. Itu hadis sahih itu. Ibu salat sunat 12 rakaat tapi tiap hari istana. Kalau 12 rakaat tiap hari kan tidak susah ibu, rawatib sudah lebih. Tapi tiap hari tidak boleh kurang 12. Itu kan tergantung kita merancang aja. Tidak ada susahnya tuh. Tidak ada susahnya. Maka banyak amal-amal yang bisa kita rancang untuk supaya hidup kita bermutu di akhir ini. Yang paling tidak begini, ibu-ibu, hari-hari itu ya isilah dengan kebaikan. Bisa zakah, bisa bersedekah, bisa salat sunat, bisa baca Quran, bisa ta'lim. Hari-hari. Kadang beruntung ibu-ibu diagi waktu tambahan. Orang tak sampai 60 lebih mati. Ibu lah dah 60 alunya lain. Kan diagi tambahan namanya tu. Allah berikan ibu peluang untuk menambah namanya tu. Dia santai je lah. Kalau segitu tu. Manfaatkanlah. Ibarat main bola, bekerjalah di menit-menit akhir tu dah. Amal begitulah supaya bermutu di penghujung. Ingat ibu ya, wal akibatu lit taqwa. Kata Allah, Allah menghitung takwa di ujung, bukan takwa di awal. Enggak, ibu, dia banyak dosa dari mudu berdosa sekini yang boleh taat. Yang terakhir yang dihitung Allah. Takwa di ujung kata Allah, bukan takwa di awal. Itu, maka maksimalkan. Ya, hari-hari yang seperti ini Bapak Ibu, anak tak kadi urus nih, kerajo tak ada nih, dunia lah selesai. Bisa ibu 10 halaman sehari baca Quran. Ya tak? Kan HP itu penyakitnya buat aku HP. Tak anak ketik, tak anak gaib lah semua. Ya silakan ibu. Waalaikumsalam. Ya. Ya kalau hidayah itu kan konsepnya begini. Nanti baca di surat Al-An'am ayat 125. Ini konsep hidayah begitu. Surat Al-An'am 125. Wa may yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah ingin memberi hidayah kepadanya, maka lapang dadanya berbuat baik. Aduh orangku ibu capek mana panuh dadonya. Supaya Bapak Ibu dapat banyak hidayah, lapangkan dada berbuat baik. Maksudnya gitu. Karena begini ibu. Ada orang baca Quran sahalaman baru ibu. Ala panuh rasanya. Labarik rasanya. Aduh orang lah 10 halaman masih kurang baru rasanya. Itu tambahan hidayahnya yang berbeda. Jadi memang konsep hidayah itu begitu seberapa lapang dada kita dalam berbuat baik. Ada orang salat tahajud, berzikir, baca Quran, rasanya adunya lain. Ada orang sembahyang 2 rakaat saja, bergolek besok.
Panik nih, capek panunya tuh, capek panunya dadonya tuh. Makanya Bapak Ibu, caranya supaya dada kita bisa lapang menerima kebaikan itu, perbanyaklah Bapak Ibu berdoa. Itu makanya Ashabul Kahfi apa doanya? Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Itu doa Ashabul Kahfi. Ya Allah, berikanlah tambahan hidayah ke saya. Lapangkan dada saya menerima banyak hidayah-Mu. Makanya kata Allah apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka kami tambahlah hidayah ke mereka. Karena mereka memang minta. Wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, tambah hidayah saya ya Allah, tambah. Itu kenapa setiap salat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Karena kita hidayahnya beda-beda. Ibu tadi sama pengajian, tapi hidayahnya tidak sama. Ada yang timbul jam 9, ada yang timbul setengah 10, ada yang timbul jam 10, ada jam 11 seperempat. Sama tak hidayahnya tuh? Beda lah. Kok jarak sama-sama jauh jaraknya. Maka dulu kau timbul hidayah. Nah, dah. Jadi hidayah ini tidak sama levelnya. Itu makanya Ashabul Kahfi minta. Ya wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, tambahlah hidayah kami, lapangkan dada kami dapat hidayah. Maka orang kalau dapat hidayah lapang itu banyak kebaikan hari-hari diperbuat itu. Banyak. Atau tak ada orang banyak dapat hidayah. Itu ya caranya ya mintalah kepada Allah, doanya Ashabul Kahfi aja pakai. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mudah-mudahan Allah tambah hidayah. Ya. Ibu dengan ceramah itu beda-beda hidayah ibu kok. Ada yang saja mulai ceramah sampai sudah tagak kepala. Ada yang saja mulai sampai sudah tak kulai saya kepala. Itu tidak sama hidayah itu ibu. Beda. Masa yang tagak kepala tak kulai kepala sama dapatnya tak. Nah. Ya kan tampil sama pak. Materi sama pak. Tapi tidak sama dapat hidayahnya itu tergantung seberapa Allah lapangkan hati kita, dada kita. Iko yang mendengar kini kok ada yang dapat 10, ada yang dapat 5, ada yang dapat 3, ada yang tidak singgah kat cie, ada lalu ke sana. Tidak apa-apa. Dia dapat hidayah, tapi level hidayahnya beda-beda. Iko kok diuji gini kok dites gini kok soal yang sama, jawabannya beda-beda. Ya karena hidayahnya beda-beda. Makanya penting setiap salat kita minta ihdinas siratal mustaqim tuh. Karena memang hidayah tidak sama deh. Enggak. Ya yang kesungguhan orang pun tidak sama dalam kebaikan ibu. Sama aku kalau mahasiswa belajar ibu, ada yang duduk daki ambo di mungko, ada yang duduk di bangku belakang. Itu hidayahnya beda tuh ibu. Beda, pasti beda. Ada yang mencatat, ada yang memanung ya. Beda gitu. Ya, dapat hidayah saja, cuma levelnya beda. Ya adalah. Jadi begitulah pentingnya kita selalu minta hidayah tadi itu. Ya. Karena memang level hidayah itu tidak akan sama diberikan Allah. Dan tanda orang banyak dapat hidayah itu seberapa banyak dia berbuat baik itu aja. Seberapa lapang dadanya berbuat baik. Gitu. Ya. Kan makanya gini, bukan hari kita sama, waktu kita sama, tapi di akhirat surga kita kok bisa beda-beda. Ya karena seberapa tinggi intensitas kita dalam kebaikan, dan itu ditentukan oleh hidayah yang kita terima. Itu bakal surga kok tidak sama oleh ibu. Ya, besok surga kawan lebih tinggi itu, kosobok je ibu. Bakal rancak surga ibu lebih tinggi dari ambo mewahnya leh. Ambo tu kan tahajud tiap malam. Ambo lain tahajud juga. Bakal beda. Ambo sudah tahajud baca Quran dulu. Oh ya ambo lalu balik akhir. Ya beda lah, tak mungkin sama maknanya itu. Begitulah. Ibu banyak jalan berdoa, tapi saya kira kalau ibu-ibu ini, alhamdulillah lah Allah berikan hidayah. Ya, kalau tidak ada hidayah, tidak mungkin lah ibu sampai seperti ini. Tidak mungkin lah ibu ya mau datang jauh-jauh. Pasti kena hidayah tuh. Bara pun jangan lain. Bara banyak ibu-ibu kini sedang mota-mota di lapau gini. Sama-sama ibu-ibu pensiun.
Tapi ini serombongan botak, ini serombongan pergi pengajian, itu pasti kena hidayah lah, tidak mungkin tidak dapat hidayah itu. Ya soal berapa banyak hidayah itu kan nantilah tuh. Yang pasti kalau sudah kita ya mengarah kepada kebaikan lil Islam, yasrah sadrahu lil Islam, pasti dapat hidayah. Bahkan ibu asal tibu di pengajian kau, lah pasti dapat hidayah walaupun satu pengajian lalu tarui. Lah pasti hidayah dapat. Levelnya lah, tapi hidayah pasti dapat. Kalau nggak dapat hidayah, ada dampaknya masjid ini loh tuh. Sabanya aku orang aku ibu nampak masjid siko. Ibu kecen orang-orang di luar tuh nampak masjid ini tuh. Nggak nampak masjid ini loh. Coba kau lalu lalang saja tuh, nggak nampak masjid ini. Begitulah. Alhamdulillah ibu nampak masjid. Walaupun pai kamari pai lalu saja. Alhamdulillah. Dosa diampuni itu. Beko ilmu lain lah beko tu dah tambahan bonus semua. Nah, jadilah hidayah lalu. Gitu. Ya rusuh ibu lah. Ya tak. Ya kadang-kadang dia awak kan kadang-kadang gitu ibu. Apalagi lu mumu ibu sama deko kok. Ideal tu dah ada itu. Ibu hanya mencari kebaikan saja lah gitu. Kalau mencari ilmu tak masuknya kini. At-ta'allum fil kibar kan naksi alal ma'. Kalau ibu dah tua baraja, seperti mengukir di atas batu. Mana? Di atas air. Kalau waktu kecil baru di atas batu. Ibu ayat-ayat yang hafal kini, aku yang kayak apa? Itu ketik tu. Lah tua-tua aku hilang geretong tambah. Alhamdulillah lah ibu. Ya, kalau lagi datang ibu minimal, lagi namunya mendengar ibu. Kalau ilmu dapat lah, tak dapat loh. Kadang tidak mencari ilmu nih. Kalau raja ibu dulu dengan nenek-nenek, dengan apa raja 10 dia kecil sabale lupa. Tapi kalau ibu tu kalau lah mencatat lah, tadi. Masa jalan-jalan itu aku mengecek ulang-ulang tu, Alhamdulillah lah nanti pun. Abu tak lupa nak bu kesal lah tu. Asad, ayat berasan. Tak apa-apa, saya ulangi aja terus. Memang begitu. Ibu jangan lusuh lah. Ya, walaupun tak ada yang dapat, insyaAllah ada. Ya, memang kemana ibu? Ya ilmu. Ya, ini tak amu lah. Tak mencatui. Ya, sudah hukum alam itu. Eko keluar di masjid ke eko ada lebaran singgo ya lampe satu dalam bolsa ya ada apa dak rusuh ada kalau materi apa berulang-ulang misalnya 2 bulan lagi ulang balik itu dak kena lo tu kalau mahasiswa apa harinya mahasiswa aku ibu kalau perbaikannya kuliah Jawa apa harinya materi wa ngek denyo sampai-sampai mahasiswa ke ibu nyapa dosen kau yang mata kuliah perbaikan tu kecilnya ke kawannya kau gak 5 minit lagi apa kau galak apanya kiranya pas 5 minit galak apa tu iyo galak-galaknya sama ke tahun patang melihat mahasiswa apa kalau ibu kau enggak materi yang bulan lalu bulan melihat coba harus salah tu ada salah lah tu lapenya ya tak apa-apa lah ibu, dia rusuh ibu aman lah tu. Jadi ibu kira dia tu bahar selain tu dah dapat hidayah nama tu mahal lah. Dah tipu kamari ibu dia rusuh ibu lah tu. Cuman kan levelnya yang beda-beda. Gitu tak ada masalah lah tu. Ya dah. Alasan sangat doa ibu Itulah dulu. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu berusaha maksimal lagi ya di sisa-sisa gua. Ini kan begitulah kenapa tadi mati didahulukan dari hidup kan karena konteksnya amal tadi ya amal itu maksimal kalau mati sudah terasa dekat begitu. Nah begitu dulu kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.